Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut membantu dalam aksi penanganan gempa bumi di Sulawesi Barat. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar bergerak cepat dalam menangani aksi ini dengan melibatkan balai-balai teknis di lingkungan PUPR. Basuki juga meminta untuk mengerahkan baik dari masyarakat, pemerintah, dan swasta. Sebagai upaya penanganan, Menteri PUPR mengerahkan alat-alat berat untuk mengangkat sisa-sisa puing dari bekas kejadian. Alat-alat berat yang dikerahkan yaitu berupa 9 ekskavator, 1 unit tronton, 1 unit dozer, dan 5 truk, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah PUPR mengerahkan sarana dan prasarana seperti air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan masyarakat terdampak, yang mencangkup 6 untuk mobil tangki air bersih, 30 untuk tangki air bersih, 1 toilet, dan 10 tenda darurat. Langkah selanjutnya adalah audit kerusakan bangunan dan infrastruktur seperti kantor pemerintah, sekolah, tempat ibadah, pasar, dan infrastruktur lainnya. Hasil audit akan menjadi data untuk program penanganan, rehabilitasi, dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Sulawesi Barat. Tak hanya PUPR, Basarnas, BNPB, Polri, TNI, dan Kementerian Sosial juga bergerak memberikan bantuan kepada korban bencana. Begitupun juga dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Gerak cepat pemerintah ini sejalan dengan arahan Presiden Insinyur Joko Widodo yang memastikan bahwa pemerintah ikut andil dalam di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuannya kepada korban yang terdampak bencana di Sulawesi Barat. Sementara itu dilakukan pembersihan reruntuhan rumah akibat gempa bumi. Data BNPB tanggal 26 Januari 2021 pukul 8 malam, Menteri PUPR membantu mengerahkan alat-alat besar yang dimana mereka tidak hanya mengangkat puing-puing bekas reruntuhan rumah, tetapi juga mengantisipasi longsor yang berada di lokasi Majene dan Mamuju. Alat berat menyelesaikan 19 reruntuhan rumah warga. Proses pengerjaan 3 rumah dan diagendakan 2 rumah dalam tahap selanjutnya. Menurut BPBD, korban bencana membutuhkan bahan pangan, tikar, selimut, terpal, dan pelayanan medis. Relawan lembaga medis dan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee, Dokter Spesialis Ortopedi Mars, Dr. Zeki Eko Triwayudi mengatakan kondisi geografis lokasi bencana gempa bumi Sulawesi Barat menghambat proses penanganan korban. Akses susah dijangkau karena macet dan beberapa areal jalan tertimbun longsor, termasuk kontur wilayah yang berbukit sehingga menjadi kendala di lapangan, katanya. Saat diskusi daring dengan tema risiko COVID-19 pada penanggulangan bencana gempa Sulbar yang dipantau di Jakarta Minggu 24 Januari 2021. Selain kondisi geografis, Mercy juga menemukan kendala lain, yakni banyak pasien dengan kasus ortopedi atau korban gempa lainnya menolak dibawa berobat ke rumah sakit. Beberapa alasan penolakan tersebut diantaranya korban khawatir jika dirujuk ke rumah sakit akan ditetapkan sebagai pasien COVID-19. Dalam perkembangan berbeda, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau singkat BNPB menjadwalkan perpanjangan masa tanggap darurat untuk status penanganan bencana di Kabupaten Mamuju dan Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selama 2 pekan setelah berakhir pada 28 Januari 2021, arahan Kepala BNPB untuk status tanggap darurat diperpanjang selama 2 pekan, kata Rifai. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Mamuju, Sabtu, Rifai menyatakan walaupun proses evakuasi sudah selesai, namun alasan perpanjangan itu terlihat dari penanganan pengungsi, persoalan kesehatan, hingga permasalahan teknis yang masih perlu ditangani selama masa tanggap darurat. Statusnya menjadi tanggap darurat menuju pemulihan, ujar Rifai. Hingga Sabtu 23 Januari, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat melaporkan sebanyak 89.624 warga Kabupaten Mamuju dan Majene masih mengungsi pasca bencana gempa yang melanda wilayah itu. Tercatat jumlah korban meninggal dunia sebanyak 91 jiwa, 3 orang dinyatakan hilang di Kabupaten Majene dan 2 orang meninggal di pengungsian. 320 jiwa dengan luka sangat berat yang saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit. 426 jiwa luka berat, 201 jiwa luka sedang, dan 2.703 jiwa mengalami luka ringan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Nurfaiza dengan akhiran NIM 043 ingin menjelaskan tentang penanganan bencana dari gerakan mahasiswa. Perlu diketahui bahwa ada 50 lembaga badan eksekutif mahasiswa atau BEM dan komunitas asal Sulawesi Selatan yang diinisiasi oleh Komunitas Kesehatan Makassar melakukan kegiatan kemanusiaan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mereka namakan sebagai kolaborasi kebaikan peduli gempa Sulawesi Barat. Ketua Umum Komunitas Kesehatan Makassar, Muhammad Arfah, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pembukaan donasi untuk korban gempa bumi Majene dan Mamuju sejak 15 Januari hingga 4 Februari kemarin. Total yang didapatkan liputan6.com Senin 8 Februari 2021. Arfa juga menambahkan bahwa kegiatan tahap pertama ini mereka melaksanakan pada tanggal 21 sampai 24 Januari dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 9 Februari. Tidak hanya bantuan logistik yang disalurkan, mereka juga mendirikan posko kesehatan dan secara door-to-door ke rumah warga untuk memeriksa warga secara cuma-cuma. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan bersatu bersama-sama kita bisa mengatasi segala rintangan, ujar Arfah. Sedangkan Daud sebagai salah seorang korban gempa bumi di Desa Ahu Mamuju merasa sangat bersyukur atas kegiatan yang dilakukan oleh 50 lebih BEM dan komunitas ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu warga di desanya yang jauh dari pusat kota Mamuju, namun terdampak parah karena berada dekat dengan pusat gempa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanganan bencana dari Kemendikbud dalam segi pendidikan. Gempa bumi yang mengguncang Provinsi Sulawesi Barat sejak Kamis 14 Januari lalu tentu telah berdampak kepada 1.203 satuan pendidikan, 192.027 peserta didik, serta 16.620 pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, menanggapi kejadian ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya tidak tinggal diam dan mereka langsung merespon cepat penanganan bencana dengan melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, Kemendikbud bersama Kementerian Agama, Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana atau yang disingkat SPAB, UNICEF, dan Klaster Nasional Pendidikan mereka berkolaborasi mengelola pos pendidikan di Sulawesi Barat. Nah, tugas mereka itu apa sih? Jadi tugas mereka itu adalah melakukan sebuah kajian cepat terhadap dampak dan kebutuhan masyarakat, menyusun rencana tanggap darurat, serta mengelola data dan informasi seputar bencana. Dan yang kedua, mengelola bantuan seperti melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi bagi bantuan bagi pendidikan, tenaga didik, dan peserta didik tentunya. Selanjutnya, pos pendidikan yang diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat itu juga menjadi penanganan darurat gempa bumi di bidang pendidikan. Pos ini akan menginduk kepada posko utama. Posko utamanya itu adalah tentang penanganan darurat bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Jadi tentang pendidikan itu menginduk kepada posko utama. Nah, selain itu Kemendikbud juga telah membuka 2 posko lainnya. Posko yang pertama itu bertempat di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat atau yang disingkat BP PAUD Dikmas, dan itu terletak di Kabupaten Mamuju. Selanjutnya, posko yang kedua berada di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP di Kabupaten Majene. Nah, pada tahap selanjutnya, Kemendikbud berencana akan memberikan bantuan yang berkaitan dengan aspek psikososial, yaitu pengadaan sekolah darurat. Nah, bantuan tersebut mencakup penyediaan sarana pembelajaran, pelatihan dan peningkatan kapasitas serta ada juga personel untuk mendukung sebuah penyelenggaraan pembelajaran darurat. Nah, menurut saya penanganan gempa bumi yang bergerak melalui bidang pendidikan ini dapat dikatakan sangat penting bagi generasi calon penerus bangsa, bagi pemerintah dan bagi masyarakat karena mereka tidak ingin anak-anak yang masih
harus bersekolah terkena dampak yang sangat besar bagi mental mereka, bagi psikologis mereka, atau bahkan bagi intelektual mereka di kedepannya. Nah, maka dari itu mereka tidak ingin apabila mereka itu sampai putus sekolah sebelum bersekolah wajib minimal selama 12 tahun sampai mereka duduk di bangku sekolah menengah atas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penanganan bencana dari masyarakat. Belajar dari dampak gempa bumi yang melanda Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021, pemerintah lokal mendorong penduduk untuk membangun kembali rumah dengan menggunakan material bangunan dari kayu dan bambu yang ramah gempa. Pasca gempa bumi, mulai tumbuh kesadaran warga di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat untuk kembali ke kearifan lokal dengan membangun kembali tempat tinggal mereka yang rusak akibat gempa menggunakan bahan material dari kayu. Bupati Mamuju, Siti Sutinah Suhardi, mengatakan kearifan lokal masa lalu warga di daerah itu yaitu mendirikan bangunan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Namun, seiring perkembangan zaman, model rumah panggung ditinggalkan karena tidak seindah bangunan rumah beton. Gempa bumi yang berkekuatan 6,2 skala Richter yang mengguncang Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 109 jiwa. Berdasarkan laporan BNPB per 15 Maret 2021, dampak gempa di Sulawesi Barat menyebabkan kerusakan bangunan sektor permukiman sebanyak 15.522 unit. Di Kabupaten Mamuju, rumah rusak berat sebanyak 2.054 unit, rusak sedang sebanyak 3.843 unit, dan rusak ringan sebanyak 5.526 unit. Susanto Samsudin, National Direction Habitat for Humanity Indonesia, menilai pasca bencana di Mamuju juga perlu dilakukan kegiatan pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat agar mendirikan rumah yang ramah gempa. Di beberapa daerah tertentu yang rawan gempa, ada kearifan lokal masyarakat yang mendirikan rumah menggunakan material fleksibel seperti kayu dan bambu yang tidak mudah roboh saat diguncang gempa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.